Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizal Fandia dengan NIM 19041131 kelas 6 GAP 1 RPL pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan membuat video tentang menentukan letak suatu geografis daerah menggunakan metode AHP. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah kriteria geografis suatu daerah. Pada tabel ini yang pertama itu kriteria posisi geografis, upah buruh, ketersediaan bahan baku, luas wilayah, kepadatan penduduk, transportasi. Lalu yang ke bawah sama dengan tabel yang ada di atas. Di sini ada jumlah. Lalu untuk tabel yang ada di dalamnya ini nilai 1 itu adalah nilai mutlak. Yang itu elemen yang kedua elemennya sama pentingnya. Lalu untuk tabel yang berikutnya ini adalah nilai yang saya isi sendiri. Lalu untuk nilai yang ini itu rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi dengan pada tabel upah buruh 3. Untuk tabel berikutnya sama 1 dibagi ini, tabel yang ini dibagi 1 dibagi ini, jadi ini dibagi ini. Untuk tabel penduduk dibagi ini, lalu seperti itu. Lalu untuk jumlahnya yang di bawah adalah menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung, lalu tabelnya ditarik sampai ke C10, lalu jumlahnya seperti ini. Seperti itu seterusnya untuk tabel-tabel, untuk jumlah-jumlah tabelnya, jumlah angkanya seperti ini. Lalu untuk tabel kedua yaitu normalisasi. Untuk mendapatkan nilainya ini rumusnya yaitu C5 dibagi C11. Kita lihat di atas C5, kita cari C5 ini, lalu dibagi C11, jumlah yang ada di atas, jumlah angka di tabel yang pertama yang tadi. Sini C11. Lalu untuk rumus ini kita berikan simbol dolar di setelah tanda garis miringnya. Lalu jika sudah mendapatkan nilai yang ini, kita bisa tarik ke bawah. Itu akan otomatis muncul angkanya. Untuk tabel-tabel selanjutnya seperti itu. Jumlahnya ini tadi sama dengan jumlah yang ada di atas pakai rumus sum dalam kurung. Lalu untuk jumlah yang di sebelah kanan ini kita menggunakan rumus sum juga. Jumlah yang ada di sini kita menggunakan rumus sum sama dalam kurung. Lalu untuk priority vektornya di sini menggunakan rumus sama dengan I16 dibagi I22. Kita cari I16 mana? Ini I16 dibagi dengan I22, jumlah yang ada di bawah ini. Lalu akan muncul jumlahnya sini. Jika sudah mendapatkan jumlah ini bisa kita tarik ke bawah, lalu otomatis angkanya akan muncul. Lalu untuk tabel yang ketiga yaitu penilaian kriteria geografis. Di sini sama untuk nilainya di sini kebalikan dari tabel yang pertama tadi. Ini nilainya, ini rumusnya sama dengan I dibagi 1 dibagi C29. Kita cari C29 di mana? Ini C29 dibagi 1. Lalu seterusnya seperti itu. Lalu jumlahnya juga sama dengan tabel-tabel yang ada di atas menggunakan rumus sum dalam kurung. Lalu untuk tabel berikutnya yaitu normalisasi.
Untuk tabel yang ada di bawah ini sama dengan tabel yang kedua di atas tadi. Di sini tabelnya, di sini posisi geografisnya kita menggunakan contoh Sengkang, Malili, Makassar, Palopo, Masamba, Parepare, Bone. Ini juga rumusnya sama dengan C28 dibagi C35. Lalu untuk jumlahnya juga seperti di atas, dan prioritas vektornya juga sama dengan penjelasan yang ada di atas tadi. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu uji konsistensi. Di sini tabel yang ada tabel ke 3 tadi kita ambil lalu kita copy ke sini. Di sini nilai-nilainya yang ada di atas kita pakai di priority vektornya. Priority vektor. Lalu untuk hasil kali matriksnya di sini rumusnya cukup panjang. Ini saya akan jelaskan. Di sini yang pertama kita buat sama dengan, lalu kita cari C51. Di sini C51 lalu dikali dengan K51. Ini untuk C51-nya dikalikan dengan priority vektor. Rumusnya di sini kali tambah kali tambah. Untuk nilai K-nya kita berikan simbol dolar di tengahnya. Lalu mendapatkan nilai seperti ini. Jika sudah mendapatkan nilainya ini bisa kita tarik ke bawah untuk otomatis akan muncul hurufnya, angkanya. Lalu untuk pembagiannya di sini kita menggunakan rumus sama dengan L51 dibagi K51. Di sini untuk L51-nya ini dibagi dengan priority vektor, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, sama dengan tabel sebelumnya. Di sini jika sudah mendapatkan hasilnya bisa kita tarik otomatis ke bawah. Lalu untuk nilai lambdanya kita menggunakan rumus average dalam kurung N51 dibagi N57. Ini N51 dibagi N57. N51 dan N57. Ini digunakan. Lalu untuk CI-nya di sini menggunakan rumus sama dengan dalam kurung P51 dikurang 9. Di sini kenapa kita berikan angka 9? Karena hasil dari penjumlahan yang ada di sini tadi kita masukkan di sini untuk mendapatkan hasilnya. Lalu di RI-nya kita gunakan rumus sama dengan dalam kurung 198 baris kurung dikali 9 kurang 2 dalam kurung baru bagi 9. Sama dengan C-nya tadi, di sini kita menggunakan angka 9 karena di tabel lambdanya di sini angka 9. Lalu CR-nya itu sama dengan Q51 dibagi R51. Q-nya ini, lalu R-nya ini. Q dibagi R. Lalu jumlahnya seperti ini. Baik, seperti itulah. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.